Boleh mute ya. Oke, yang lain silakan mute. Saya juga izin mute. Silakan Reza. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita beraktivitas pagi ini. Serahkan segala sesuatu yang berhubungan kepada Tuhan. Roh Tuhan, hikmat Tuhan yang lebih besar kita. Berterima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami mau rancangkan pagi ini, hari ini, akan kami kerjakan Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Hikmat-Mu senantiasa adalah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat indah ku berharap pada memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa aku berat dalam pelukan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan sekali, saat indah. Saat indah ku berharap padamu, memandang wajah Yesus kekasih jiwaku. Bawa siapa mi Bapa, bawa aku berat dalam pelukan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Haleluya, haleluya. Menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami pagi ini. Rindu senantiasa akan kasih-Mu Bapa. Saat berhadap pada memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
bawa padaku, berat pelukanku, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadirat Tuhan, ku rasakan ketulusanmu, Bapa. Yang dalam baitmu menikmati kasih kamu, oh Tuhan, Tuhan, ku rasakan ketulusanmu, Bapa. Yang dalam baitmu menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ketulusanmu, Bapa. Ku selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ketulusanmu, Bapa. Ku selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur
kasih buat hadiratmu, terima kasih buat kasihmu. Haleluya. Saat tiada jalan Tuhan, ayo percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaan mata siap kami. Tidak kami merasa tidak ada kawan, tidak ada sahabat, Engkau-lah sahabat kami. Terima kasih Yesus. Saat kita melihat jalan-Mu, saat kita mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan. Ya, kami mengenal-Mu Tuhan. Setiap pribadi kami akan kuat, kami akan bertindak Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada pemeliharaan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh dimampukan Tuhan. Ada firman Tuhan tengah-tengah kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini saya serahkan. Oke, silakan Kau Simon. Oke, baik. Selamat pagi. Salam sehat semua. Tuhan Yesus memberkati.
Pagi ini kita sampai ke Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat ke-19. Saya bacakan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Esok harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. 17 orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ya, ayat ini, perikop ini saya lihat ya, sangat banyak mengandung arti sekali dalam kehidupan kita. Bagaimana pengiringan kita kepada Yesus. Di sini ayat 12, keesok harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sampai berseru, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Di sini saya lihat ya kan, memang Yesus sudah diketahui sebagian orang Israel. Ya, termasuk seperti dengan kita udah mengenal bahwa kita udah pernah dengar nama Yesus, tapi apa yang kita lakukan itu belum seperti yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan memutuskan sebelum dia disalibkan, Yesus memulai minggu terakhirnya di dunia dengan menunggang seekor keledai memasuki Yerusalem, disambut dengan lambaian ranting-ranting pohon palem, dan orang-orang banyak mengelu-elukan dia sebagai raja mereka untuk memberitahukan bahwa dia memang Mesias. Yesus memilih momen itu ketika semua orang Israel berkumpul di Yerusalem. Ya, tempat di mana banyak orang sekali orang yang bisa melihat dia dengan cara yang memproklamasikan misinya yang sangat jelas. Pada hari Minggu Palem kita merayakan peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Jadi saya lihat di sini Yesus mau membuktikan ya, kenapa dia harus masuk ke Yerusalem itu pada mengumpul orang-orang Yerusalem berkumpul merayakan hari pesta Palem itu, ya kan? Karena Yesus mau membuktikan bahwa Yesus ini benar-benar Mesias, ya kan? Nah, di sini saya dapatkan pohon palem itu melambangkan kebaikan, ya, kemenangan, kesuburan dan kesejukan serta perlindungan. Memang kalau kita rasakan sekali kalau Tuhan itu ada hadir di dalam hidup kita, yaitu kita mendapatkan ya satu kemenangan, kedua kesuburan, ada kesejukan, perlindungan dan kebaikan. Ya, kita rasakan sekali apa yang kita bisa rasakan. Tetapi kadang-kala ya
hidup kita ini selalu ya ada rasa-rasa pikiran kekhawatiran kita ini yang membuat kita jadi kurang maksimal dalam mengiring Yesus. Ya di sini maka itu Yesus ingin mempraktekkan, ingin membuktikan bahwa kehadiran Dia supaya semua orang itu mengalami hidup yang maksimal, ya kan? Dan ayat ke-13 ke-14 Yesus menemukan waktu Yesus mau masuk, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia menaikkan di atas itu. Di dalam Markus, kalau nggak tahu Lukas itu saya baca ya, Yesus merintahkan muridnya pergi ke satu tempat, di situ ada keledai muda, bawa untuk Yesus naik. Keledai ini ya menggambarkan ya kan identik dengan satu ya kan binatang yang kadang-kadang kurang populer, tidak seperti kuda, ya tidak seperti gajah. Tapi dalam bahasa ya kan Latinnya itu keledai itu Equus asinus, memang diidentikan binatang yang lamban, lemah serta bodoh. Tetapi bedanya dengan keledai yang ada di Israel dengan Eropa itu diidentikan dengan binatang lamban, lemah dan bodoh. Tapi di Israel itu adalah binatang yang punya arti, ya kan? Artinya keledai itu yang terdapat dalam Perjanjian Lama itu dan makna simbolis dari binatang keledai itu seberat apapun beban dan penderitaan yang harus diterima, yang harus dijalankan dan dipikul, dia sanggup ya hingga harus mati di kayu salib. Itulah keledai yang Tuhan inginkan. Ya, jadi saya pelajari itu, oh luar biasa ya. Keledai Eropa sama keledai Israel itu beda. Kalau Israel itu apapun ya, kalau yang dihadapi oleh keledai itu dia akan selesaikan, ya kan? Tidak banyak sungut-sungutan, tidak banyak memikirkan yang hal-hal negatif. Tetapi dia tetap kerjakan. Ya, maka Yesus menumpang keledai itu sampai ke tempat pesta itu. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa keledai-keledai yang ada di Israel itu berbeda dengan keledai-keledai di Eropa. Di Eropa itu identik dengan binatang lamban, lemah dan bodoh. Jadi kita harus, ya kan, kita tahu Israel ada satu bangsa pilihan umat Allah, ya kan, kita harus tahu bahwa kita ini adalah Israel rohani yang Tuhan percayakan kita, ya kan, supaya kita jangan mengeluh, kita jangan gampang, ya kan, menyerah, ya kan. Kita tahu hari-hari ini akhir zaman, ya banyak sekali, ya kan, yang menakutkan kita. Tetapi di sini saya lihat, ya kan, keledai ini luar biasa, ya kan. Jadi seberat apapun beban dan penderitaan dia akan lewati, ya dia hadapi. Nah, inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, supaya kita jangan gampang, ya kan? Jangan gampang menyerah, ya. Yang pertama tadi, ketika Tuhan datang, ada damai sukacita, kesuburan dan perlindungan. Yang kedua, ketika ya kan Yesus itu datang dengan menumpang keledai, bahwa Dia mengingatkan kita, ya kan, kita jangan mudah menyerah menghadapi masalah karena ada perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, Dia juga mengingatkan kepada putri-putri Sion, ya, lihatlah, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus itu tidak mengerti hal-hal itu, tetapi sesudah Yesus dipermuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk Dia, ya.
Nah, satu hal lagi yang Yesus lakukan, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika dia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dari orang mati, memberi kesaksian terhadap dia. Nah, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat. Nah, kita tuh kadang-kadang ya sebagai orang Kristen juga kita suka ya kan, wah ada di sana ada mujizat langsung kita pergi ya kan. Kita hanya euforia ya. Nah, euforia seperti ini ya kita harus mengerti bahwa sesungguhnya ya kan mujizat tuh ada, tapi jangan hanya euforianya, kita harus melakukan ya kan. Seperti orang-orang ketika mendengar Yesus datang, mereka sudah mengambil daun palem, ada yang meletakkan baju-baju pakaian mereka mengalasi jalan itu untuk Yesus jalan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk kita datang bersama dengan Yesus, bukan dengan hanya euforia, ya kan? Ketika kalau kita euforia tidak lama, ya, maka itu hanya selalu kita ingin mencari mujizat, ya kan, tetapi kita tidak pernah mengalami mujizat itu karena kita tidak melakukan. Sehingga apa yang terjadi ya kan, kalau kita sudah tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya, maka ayat 19, maka kata orang Farisi kepada kepada yang lain, kamu lihat bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah sedunia datang mengikuti dia. Jadi di sini saya melihat bahwa orang Farisi itu ya ada di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin kitalah Farisi masa kini ya. Jadi kita selalu ya kan berpikir dengan pikiran kita. Ya. Ayat ini waktu saya dapat, saya bilang Harry ini salah menempatkan saya. Bahwa hari Selasa saya harus belajar. Saya ini bukan pendeta seperti Harry kan. Jadi isi saya cuma bilang berdoalah ya kan. Saya udah buka buka ini, saya bilang nih, nah dalam perjalanan gimana, saya rasa saya juga Farisi. Wah, saya ini Farisi juga sudah saya baca. Saya kemarin pulang sampai di rumah saya nggak keluar, saya baca, saya cari-cari ya kan. Ya namanya kita bukan orang yang pernah sekolah Alkitab kan, jadi belajar. Saya menemukan bahwa maka orang-orang Farisi selalu ya kan mempengaruhi rekan-rekan. Ya, jadi hati-hati juga kita di kelompok komsel kita harus tetap waspada meskipun mereka ya kan sudah mengenal Yesus. Tapi ya kadang-kadang ada ajakan, ada perintah dari firman Tuhan, ada usaha itu ya kan kita macam ini macam. Nah, saya pikir-pikir kemarin ingat Tuhan ingatkan, itu Farisi juga itu ya yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Hanya ingin memerdekakan diri kita, kesenangan kita, ya kan? Itu yang membuat ya kan masalah hidup kita ini jadi tidak berarti di hadapan Tuhan. Jadi ini yang saya dapatkan ya kan. Nah, ada lagi satu lagi ya kan juga keledai itu melambangkan ada rendah hati, ya, ada kesederhanaan, ya. Nah, keledai itu dipakai waktu masa damai, tetapi kalau kuda dipakai masa perang. Ya kan, ini yang saya lihat, saya pikir-pikir benar juga ya. Tuhan itu datang ketika apa? Saya baca juga Simpson itu membunuh 1.000 orang dengan menggunakan rahang keledai. Ya, jadi luar biasa kalau kita mau ya kan hidup seperti menuruti keledai ini luar biasa. Meskipun dia tapi jangan keledai Eropa. Keledai Eropa tuh cenderungnya itu yang saya baca itu adalah malas, ya kan? Mereka malas, mereka bodoh dan sebagainya, ya kan? Nah, lemah dan bodoh. Jadi kita harus pakai keledai-keledai yang dari Israel. Demikian dari saya, tolong ditambahkan, disempurnakan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Simon pagi hari ini. Saya dapat pencerahan baru, dan saya percaya Bapak Ibu juga mungkin baru
mendengarkan hal tentang keledai khususnya. Memang selama ini kalau bicara tentang keledai kan orang hanya taunya bahwa keledai itu binatang yang dungu. Bahkan di Indonesia walaupun tidak ada keledai, tapi istilah tentang keledai itu selalu dikaitkan dengan yang namanya dungu. Sehingga kan ada pepatah katakan, keledai yang dungu saja tidak mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadi jangan kita mau seperti keledai. Artinya selama ini yang kita tahu keledai itu konotasinya selalu negatif. Tapi pagi hari ini, nah inilah enaknya kalau kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya saja baru pagi ini dengar kan, oh ternyata ada bedanya. Kayaknya berarti selama ini kiblat kita ini ternyata kepada keledainya Eropa yang memang konotasinya lambat, malas, bodoh. Tapi kan keledai yang ditulis di dalam firman Tuhan, ini istilah Pak Simon tadi keledai Israel, itu kan seekor binatang yang bisa menanggung beban yang berat sekalipun dan dia dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Nah, ketika tadi Coach Simon sampaikan hal itu, Tuhan juga langsung ingatkan, iya ya, kalau Bapak Ibu ingat kisah keledai yang ditunggangi oleh Bileam, dia ditendang, bahkan dia diancam mau dibunuh, dia tetap setia, tapi dia tahu ternyata di depan itu ada malaikat yang sebenarnya mau membunuh Bileam. Nah, sebenarnya keledai itu juga berarti sayang dengan tuannya, jangan sampai tuannya yang mati. Tapi ketika dia terus dipaksa sampai dipepet ke tembok, kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang keledai Bileam. Nah, terus tadi juga ada hal tentang keledai. Keledai itu dipakai kalau lagi damai, bukan waktu perang. Nah, tentu sekali lagi ada begitu banyak pembelajaran dari apa yang Coach Simon tadi sampaikan. Ini hal-hal yang baru bagi saya. Makanya jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Karena sekali lagi seperti yang hari-hari ini sering kita dengar mulai dari khotbah Pak Ahyong dan saya ingatkan berulang-ulang, kalau kita mau mengenal Tuhan itu paling tidak sekali lagi ada 3 hal yang harus kita punya. Pengetahuan, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar. Dan dari kisah ini kita melihat walaupun sekali lagi keledai itu bukan menjadi tokoh sentral yang dielu-elukan, Yesus yang dielu-elukan, Yesus yang dimuliakan, tapi bukankah keledai yang ditunggangi oleh Yesus yang berjalan membawa Yesus, dia juga menikmati elu-eluan orang tersebut. Nah, artinya kalaupun kita digambarkan seperti keledai yang ditunggangi oleh Yesus, hidup kita dipakai oleh Yesus, jangan lagi tertuduh dan terintimidasi, oh keledai itu binatang bodoh. Ya, it's okay. Memang Paulus juga pernah bilang bahwa apa yang bodoh menurut dunia ini dipakai oleh Allah, nggak salah. Tapi pembelajaran baru yang saya dapat pagi hari ini, ya sama hari-hari ini kan saya suka belajar dengan apa yang namanya foto karakter. Tidak ada yang salah dengan foto karakter kita, karena setiap orang dengan foto karakter tertentu pun mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Ada kekuatannya dan ada titik kritisnya. Tapi yang menjadi poin bagi saya yang saya dapat pagi hari ini, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Itu. Dalam segala kelemahan kita, tapi percayalah di satu sisi yang lain kita ini tetap punya kelebihan. Sama seperti apa yang Coach Simon tadi sampaikan. Kalau hanya kita kiblat kepada keledai Eropa, ya memang konotasinya keledai Eropa itu tadi bodoh, malas. Padahal ternyata ada sisi lain dari seekor keledai. Dia seekor binatang yang cakap menanggung beban dan dia setia sampai akhir. Terus dia rendah hati. Dan dalam keadaan damai, dia dipakai.
Jadi pembelajaran yang saya dapat pagi hari ini adalah, mau nggak hidup kita ini dipakai oleh Tuhan? Jangan hanya selalu memandang, enggak lah, aku belum bisa lah, aku ini bodoh lah, aku ini. Enggak, ingat, setiap kita ini punya potensi yang besar yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Jangan jadikan hanya sebuah alasan untuk kita menolak dipakai Tuhan. Jadi sekali lagi, yuk pagi hari ini Bella melalui renungan firman Tuhan, dalam segala keterbatasan kita, dalam segala keadaan kita, tapi ketika kita dipakai oleh Tuhan dan kita mau dipakai oleh Tuhan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Dan sekali lagi, kita kecipratan kemuliaan yang Tuhan terima dari orang-orang yang kita layani. Itu pembelajaran yang pertama yang saya dapat dari apa yang Coach Simon sampaikan, dari 3 poin yang Coach Simon tadi sampaikan. Nah, terus yang menjadi warning bagi kita, seperti apa yang Coach Simon tadi katakan, ya jangan sampai kita ini punya spirit Farisi. Artinya kita mau selalu bersaing, bahkan mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang. Nah, tapi di satu sisi kita juga mau menjadi seperti orang-orang yang dicatat di ayat yang keberapa tadi, yaitu orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus waktu Yesus memanggil Lazarus keluar. Nah, orang-orang itulah yang memberikan kesaksian, sehingga pada akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan, bukan saja seperti kemarin kita diingatkan bagaimana Lazarus yang mengalami mujizat itu, dia menjadi kesaksian hidup, sehingga melalui hidup Lazarus ada begitu banyak orang yang akhirnya percaya kepada Yesus. Nah, hari ini kita diingatkan bahkan orang yang mendengar atau melihat mujizat yang dialami oleh orang lain, itu pun juga harus bersaksi, menceritakan. Jadi bukan nunggu kalau kita ngalami mujizat Tuhan baru kita bisa bersaksi, tapi ketika kita melihat saudara-saudara seiman kita juga mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, harusnya itu meneguhkan hati kita, dan itu juga mendorong kita, memotivasi kita juga untuk bersaksi. Karena kan ujung-ujungnya kan sebenarnya bukan kita, tapi supaya Yesus dikenal oleh semua orang. Jadi biarlah hari-hari ini benar-benar kita dimotivasi terus, apapun yang kita alami, bahkan apa yang kita lihat dialami oleh saudara-saudara seiman kita tentang kasih dan kuasa Tuhan yang nyata, mari kita saksikan, kita beritakan, kita ceritakan kepada orang. Karena sekali lagi seperti fokus kita tahun ini, kita menjadi umat yang mengenal Allah karena punya pengetahuan, karena punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, yang terus membangun keintiman dengan Tuhan. Kita menjadi umat yang kuat. Sekali lagi ingat, keledai tadi bukan lagi hanya konotasi keledai itu lemah, bodoh, tapi keledai itu binatang yang kuat. Dan saya pikir betul juga memang, karena keledai itu kan binatang jadi untuk memikul beban yang berat. Padahal keledai itu kecil dibanding dengan kuda, apalagi dengan gajah. Tapi ketika dikasih beban, walaupun sepertinya pelan, lambat, tapi dia akan setia menyelesaikan tugasnya. Nah, begitulah juga dengan kita. Jangan pernah memandang kita rendah, memandang kita bodoh, tapi percayalah ada kekuatan, ada potensi yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, sehingga kita bisa menanggung beban itu sampai akhir. Dan sekali lagi adalah yuk kita mau hidup kita dipakai Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan, dan ketika Tuhan dimuliakan, istilah saya tadi, kita kecipratan. Kan ketika kita baca tadi kisah, orang-orang mulai menghamparkan baju, jubah, daun palem. Nah, sehingga keledai itu tadi kan nggak menginjak tanah. Artinya dia yang menjalani karpet merah kalau istilah zaman sekarang. Jadi
Kebenaran yang saya dapat adalah ketika kita mau rendah hati, karena tadi Cosimo juga ingatkan, keledai itu juga gambaran binatang yang rendah hati. Kita rendah hati, kita mau dipakai Tuhan, kita akan menikmati kemuliaan yang Tuhan terima dari orang-orang, karena kita yang berjalan di atas karpet merahnya. Walaupun Yesus yang dielu-elukan, tapi kita kecipratan. Oleh sebab itu, yuk rendah hati. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan kasih beban pelayanan, tapi kan kita punya nilai ESC, bahwa pelayanan itu bukan beban, tapi kehormatan. Maksudnya diberi beban tanggung jawab tadi, jangan jadi beban. Kita dipercaya jadi pemimpin ibadah, kita dipercaya jadi pemimpin kelompok sel, kita dipercaya jadi aser, kita dipercaya jadi tim profetik. Apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sebuah tanggung jawab dan sebuah kehormatan bagi kita. Mari kerjakan sampai akhir, kerjakan sampai tuntas. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Mungkin ada di antara teman-teman Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Jadi sekali lagi terima kasih Ko Simon. Pagi hari ini saya dapat hal yang baru tentang keledai. Selama ini kita cuma tahu keledai itu pokoknya bodoh, dungu, titik. Nah, tapi pagi hari ini kita dapat hal-hal yang baru lagi. Nah, karena firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Jaja. Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh mendapatkan lagi berkat dari firman Tuhan yang indah tentang keledai. Tuhan, Engkau juga mengingatkan saya pribadi untuk hal kerendahan hati dan kesetiaan yang Tuhan untuk ajarkan kepada saya pada pagi ini. Untuk melakukan segala sesuatu sampai selesai. Tuhan, kami ini ya Tuhan, mungkin masih tersimpan kesombongan yang membuat kami untuk gampang menolak setiap perintah-Mu. Yang gampang kami juga menolak dengan segala alasan kami untuk melakukan bagian kami. Tuhan, Kau menunjukkan pada pagi ini, Engkau hadir, Engkau yang besar, Engkau yang dahsyat, Engkau mau datang ke dunia ini dengan segala kesederhanaan-Mu. Engkau mau menunjukkan dengan segala kesederhanaan-Mu ini, Engkau mau melakukan dengan setia sampai selesai. Dan rahasia ilahi juga Kau tunjukkan melalui seekor keledai. Engkau memakai keledai bukan binatang yang perkasa yang lain. Engkau mau menunjukkan kami sebagai murid-murid-Mu. Kenapa memakai keledai itu? Pagi ini Kau bukakan lagi kepada kami, Tuhan. Jika ada kesombongan kami menolak banyak hal yang Tuhan ingin percayakan kepada kami yang kami kerjakan. Untuk kami ketemu siapa yang harus kami ketemu dan harus kami bicara. Kepada siapa yang harus kami memberi kasih, kami tidak mau. Kepada banyak hal yang Tuhan ingin suruh kami pergi, kami tidak mau pergi karena berbagai macam alasan kami, Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau ampuni kami semua, kami yang di sini, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Berikanlah kami, Tuhan, anugerahkan kami kerendahan hati, ketulusan hati, kesungguhan hati, kesetiaan, supaya kami boleh mengerti. Walaupun seperti kami kelihatan dungu, kelihatan kami tidak bisa apa-apa. Tuhan, iya, kami hanya mau melakukan satu persatu setiap apapun yang Tuhan suruh kami lakukan. Hari-hari ini Tuhan,
Injil yang harus terus kami kerjakan tanpa letih, tanpa untuk harus berhenti. Hari kedatangan-Mu semakin dekat. Kami dipanggil untuk melakukan itu. Kami di dalam surga, biarkanlah kami walaupun ada yang berjalan dengan sangat lambat. Kami letih, ketika kami letih, Tuhan yang kuatkan kami. Ketika kami merasa kami sudah tidak mampu, Tuhan sekali lagi Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kami tidak pernah hilang dan kami jaga itu dengan baik. Sehingga kami Tuhan, pada akhirnya apa yang Tuhan sudah minta kami lakukan dan kami boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Salib yang Tuhan berikan kepada kami sungguh-sungguh juga mau pikul itu, karena Tuhan sudah ajarkan kami, Engkau adalah teladan kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Dan pagi ini kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kami terus berdoa untuk Bu Teti di dalam nama Tuhan Yesus. Bu Teti yang kami kasihi, kami terus memohon kepada Tuhan, Engkau yang memulihkan dia. Oleh karena namamu, oleh namamu yang berkuasa, oleh darahmu ya Tuhan. Engkau adalah tabib yang agung, yang kami hanya imankan kepadamu saja untuk kesehatan Ibu Teti. Juga Pak Ramli Tuhan, lewat proses untuk pengobatan dia, kami serahkan semuanya di dalam prosesnya, dokternya, dan pada waktunya, dan peralatan yang akan dipakai. Tuhan kuduskan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Pak Ramli, boleh memperoleh kasih karunia-Mu, kesembuhan, pemulihan, sehingga dia boleh bekerja kembali dengan sungguh-sungguh di ladang-Mu dan juga melayani masyarakat. Kami serahkan Pak Ramli yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa kami. Akhir ini lagi kembali Tuhan, Omikron yang terus merajalela, yang sangat cepat sekali. Tuhan, Kau tidak memberikan roh ketakutan kepada setiap kami anak-anak Tuhan, tetapi Engkau memberikan kepada kami damai, sejahtera, dan ketenangan. Tuhan, berikanlah kami hati yang percaya selalu kepada Engkau. Jikalau ada di antara mereka anak-anak Tuhan yang terkena, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang pulihkan oleh karena Engkau yang bekerja atas diri mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang Tuhan yang lemah tubuh, yang sangat rentan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk yang melindungi mereka juga satu persatu. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap gerakan dari pemerintah untuk apa yang harus dilakukan pada masa-masa seperti ini dengan hati yang bijak. Mereka melakukan setiap kebijakan-kebijakan yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang kami muliakan saja. Di dalam segala hal yang kami lakukan, dari pagi hingga kami tidur kembali. Engkau yang menolong kami di dalam segala kelemahan kami, sehingga kami boleh melihat terus menurut kuasa Engkau yang sempurna atas dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami percaya. Amin. Mari teman-teman semua kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami tahu kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama pagi ini berkaram Deo.
kami menikmati berkat-Mu di kala pagi hari. Tuhan, biarlah kasih karunia dari Bapa yang di surga tercurah bagi kami, bagi kesehatan, kekuatan, dan berkat jasmani dan rohani. Semuanya Tuhan sudah curahkan bagi kami. Terpuji nama-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.